Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, how are you today? I hope you are all right now. I hope everything is okay and you are already ready to study and learn again about our lesson. Masih ingat pelajaran kita terakhir tentang apa? Materi terakhir kita adalah tentang descriptive text, juga tentang punctuation marks yang digunakan dalam berbagai teks bahasa Inggris. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kembali melalui video pembelajaran yang ada di channel Neng Henry Suparman ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa kita tetap semangat, tetap rajin belajar, walaupun kita semua berada di rumah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, mari kita belajar. Materi kita kali ini adalah tentang wait a minute. Materi kita tentang collective noun. Sudah sering mendengar kata ini bukan? Ya, ini adalah materi mengenai kata benda yang maknanya bisa dianggap sebagai kolektif. Apa sih makna collective noun? The meaning of collective noun adalah ini dia. Kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan, di mana kelompok atau kumpulan ini otomatis terdiri lebih dari satu anggota. Kata benda ini bisa berupa orang, hewan, benda, maupun benda abstrak. Ya. Ada berapa jenis collective noun? There are two kinds of collective noun. The first one is singular and the second one is plural. Nah, apa yang dimaksud dengan singular collective noun? Ini dia. Jika anggota kelompok atau kumpulan melakukan hal yang sama pada waktu yang sama, serentak, bersamaan, maka kata benda ini dianggap sebagai suatu kesatuan. Sehingga subjeknya berupa collective noun. Verb, pronoun, serta determiner yang menyertainya harus ditulis dalam bentuk singular. Yang kedua, jenis plural. Bila anggota dari kelompok atau kumpulan bertindak secara individual atau masing-masing, maka si subjek dalam kalimat berupa collective noun. Namun, bagian belakangnya tidak seperti singular ya, verb, pronoun maupun determiner dalam plural juga harus dalam bentuk plural. Inilah dia contoh collective noun dari berbagai grup. Ya. Di bagian group of people, kita biasanya menemukan kata seperti ini dalam collective noun. Ada audience, ada army, class, committee, couple, crew, gang, family, jury, navy, police, senate, society, staff, and team. Dalam group of animals, biasanya kita menemukan kata colony, deer, fish, flock, dan herd. Masih ingat ya, kalau di kelas itu biasanya kita menyebut a fish, the fish, gitu ya. Nah, kalau dia ikannya hanya satu jenis, walaupun banyak, kita tetap menyebutnya dengan fish, seperti itu. Masih ingat ya di kelas kita beberapa minggu yang lalu. Next, untuk groups of things. Ini untuk benda. Biasanya kita menggunakan kata-kata ini untuk menyatakan collective noun. Ada bunch, bundle, company, department, equipment, faculty, furniture, pair, dan staff. Seperti a pair of shoes misalnya itu. Pair itu adalah group of things ya. Contohnya seperti apa? Contoh kalimat yang mengandung collective noun. Untuk singular, this class is reading seriously.
Kelas ini sedang membaca dengan serius. This class is reading seriously. How many people here? Ada berapa banyak orang yang sedang membaca di sini? Ada berapa kelas? Oke, di sini subjek kelasnya ya, satu kelas biasanya terdiri atas 32 sampai 40 siswa ya. Nah, di sini subjek kelasnya ini pada konteks kalimat ini bermakna seluruh anggota kelas. Seluruh anggota kelas saat itu sedang membaca buku yang sama dengan serius. Maka disebut dengan this class is reading seriously. Sekalipun di sini menggunakan determiner berbentuk singular, juga di sini ada copula is, ya. Kelasnya di sini bermakna collective noun. Bukan satu orang, tapi satu kelas. Satu kelasnya tergantung, ada kelas kecil, ada kelas gemuk. Kalau kelas kecil berarti dia sekitar 20 orang siswa. Kalau kelas gemuk berarti lebih dari 20, kurang lebih 36 sampai 40. Itu namanya kelas gemuk. Oke? Oke. Yang kedua, these classes are reading seriously. Nah, di sini these classes, kelas-kelas ini, maknanya jelas ya. Classes, kelas-kelas ini are reading seriously, sedang membaca dengan serius. Subjek pada kelas ini yaitu these classes, orang ya, orang-orangnya ini lebih banyak dari yang tadi. Dan kelasnya pun juga lebih banyak. Dia dalam bentuk plural. Di sini bermakna bahwa seluruh anggota di kelas tersebut sedang membaca. Nah, yang dia baca berbeda. Hanya dibacanya sama-sama dengan serius. Itu bedanya. Sama-sama menggunakan kata kelas, tapi penekanan maknanya berbeda. Oke, lanjut. Macam-macam collective noun. Seperti yang tadi ya, kita mengenal ada dua, singular dan plural. Mari kita bahas yang singular terlebih dahulu. Singular atau tunggal, ini collective nouns yang bisa berbentuk singular ini apabila, nah, kita bisa lihat dalam bentuk kalimat untuk memudahkan pemahaman kita. Contoh, ada kata tim. Tim biasanya lebih dari satu orang. Ya, anggota tim lebih dari satu orang. Nah, di sini tim ini diperlakukan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai hitungan banyak gitu, anggotanya banyak, bukan. Kenapa? Karena semua anggota, semua individu di dalam tim ini mendapatkan hal yang sama. Apa yang dia dapatkan? The team is winning. Siapa yang menang? Timnya. Anggota-anggotanya termasuk dalam anggota tim, bukan? Nah, maka mereka mendapatkan hal yang sama. Mendapatkan kemenangan. The team is winning. Determiner maupun copula dalam bentuk singular. Tim, collective noun, bermakna singular. The herd is following the shepherd. Herd di sini kawanan, ya, hewan livestock, itu hewan ternak. Nah, anggotanya kan lebih dari satu. Namun di sini dia diperlakukan sebagai satu kesatuan, satu kawanan. Nah, satu kawanan hewan ternak ini sedang mengikuti penggembala. Oke, kawanannya pasti livestocknya itu lebih dari satu ekor kan? Nah, tapi di sini dia diperlakukan sebagai singular. Ada kata the dan is. Lanjut, the shawl was moving north. Semua shawl bergerak dalam satu kelompok dan semuanya sedang bergerak menuju arah utara. The class listened carefully to its teacher's instruction. Semua anggota di kelas mendengarkan gurunya dengan hati-hati. Semua anggota. Oke, untuk kegiatan yang sama, maka dia diperlakukan sebagai singular atau tunggal. Today, Dr. Monika's class take its first exam. Ini juga sama. Di sini jelas kelasnya siapa? Kelasnya Dr. Monika. Apa yang dilakukan? Anggota kelasnya sedang ujian. Oke. Kapan ujiannya? Ujiannya dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Otomatis ujiannya pun mata
ujinya sama. Oleh karena itu, dia mendapat perlakuan, kelasnya ini mendapat perlakuan sebagai singular. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Untuk bagian plural, collective noun yang bermakna plural, di sini dia tetap ditulis seperti layaknya subjek pada kalimat-kalimat yang lain. Artinya, ketika kita membuat sebuah kalimat di mana subjeknya lebih dari satu orang, di sana ada subject verb agreement, maka itu diterapkan juga di dalam collective noun yang berbentuk plural. Collective nouns akan berbentuk plural bila setiap anggota dalam sebuah collective nouns beraksi sendiri-sendiri. Contohnya kata the team ini. Kalau tadi the team is winning, maka di sini the team are cooperating well tonight. The team are cooperating well tonight. Di sini kita nggak perlu menempatkan akhiran s untuk menyatakan bahwa tim ini maknanya plural. Tidak perlu. Kita hanya perlu menempatkan to be are untuk menyatakan bahwa tim merupakan bentuk plural. Oke, mengapa demikian? Karena di sini prestasi sebuah tim dilihat sebagai kumpulan dari peristiwa masing-masing individu. Kedua, the heart are running in all different direction. Di sini semua individu, semua hewan yang ada di dalam kawanan ini berlari-larian dalam arah yang berbeda-beda, atau dalam bahasa Sundanya saling berpencapa, bahasa Indonesianya berpencaran, ya, berpencar kemana-mana. Nah, karena semua individu ini berpencar melakukan kegiatan dalam waktu yang bersamaan, ya, dengan arah yang berbeda-beda, maka dia menggunakan to be are, diperlakukan sebagai plural collective noun. Begitu pula dengan the soul. The soul were moving in all directions. The class start their projects while the teacher grades their papers. Di sini juga the class-nya bermakna sebagai plural. Kenapa? Karena setiap siswa yang ada di dalam kelas memulai. Perhatikan di sini verbnya tidak dalam bentuk tidak ditambah akhiran s, ya. Karena dia bukan dalam bentuk singular noun, melainkan plural noun. Anggota siswa di dalam kelas ini sama-sama memulai proyek mereka while the teacher grades their papers. After the long exam, the class start their research papers on famous mathematician. Ini pun sama, kelas juga. Oke. Bagaimana sih cara membedakan singular dan plural? Kadang kita sering sekali merasa bingung ya, kapan kata tim, audience, juri itu bermakna singular. Kapan juga company bermakna plural, misalnya seperti itu. Sering kan menemui hal seperti itu? Oke, ini dia cara mudahnya membedakan singular dan plural. Kita tinggal menambahkan sebuah kata keterangan pada kalimat yang menggunakan collective nouns. Tapi sebelumnya kita harus ingat dulu apa aja sih yang masuk ke dalam anggota collective nouns. Collective nouns tadi sudah ada ya, dalam bentuk kotak-kotak itu ada juri, ya, ada company, ada colony, ada flocks, dan lain-lain. Oke, the jury. Juri di sini kita harus lihat kalimatnya. Ini kita abaikan dulu ya. The jury convened at 5 o'clock. Nah, kita harus tahu informasi apakah juri di sini maknanya singular atau plural. Untuk mengetahuinya, kita perhatikan di bagian ini, kata kerjanya. Kata kerjanya ini bentuk singular atau plural. Kalau dia dalam bentuk singular, maka juri di sini collective noun collective nouns yang bermakna singular. Tapi kalau di dalam verbnya plural, maka juri di sini bermakna plural. Gitu. Nah, lanjut. The members of the jury are to convene at 5 o'clock. Begitu pula dengan ini. Di sini, di kalimat kedua, kita bisa tahu dengan jelas bahwa juri yang dimaksud ini adalah plural. Mengapa? Karena kita melihat kata kuncinya di bagian depan. The members. Ada berapa orang? Disebutkan di sini ya, akhiran S.
Akhiran S berarti maknanya lebih dari satu. Jamak. Maka the members of the jury are. Ya, di sini dia menggunakan to be are. Are-nya ini mengacunya ke the members, bukan the jury. Gitu ya. Oke. Sementara kalau jury yang awal tadi, the jury to convene at 5 o'clock, kita bisa menggunakan kata the jury is to convene at 5 o'clock. Untuk menyatakan bahwa ini adalah collective noun dalam bentuk singular. Oke, sampai sini. Semoga dapat dipahami. Apabila belum, as usual, you can write your question on the comment. Okay? Don't forget to like and also share this video to all your friends. Subscribe ya. Bye.